aja lah udah. Ngalah egonya. Ngalah aja lah, udah gak apa-apa. Kan kita gak salah, gak apa-apa. Kita gak punya banyak waktu di dunia ini. Ingat, waktu itu mengerikan. Jadi pakailah waktumu sebaik mungkin. Kemarin saya diajak sama Leon. Ada tempat fitness, dia mau ajak ke holding. Cari investor susah katanya, tapi operasional bagus banget. Oke, masuk. Yakin nih bisa cari investor. Terus-terusan ngomong gitu dia. Yakin bisa, yakin bisa. Yakin saya bilang. Pas kemarin ini hari Jumat. Sekarang Sabtu kan? Pas kemarin hari Jumat. Keluar tuh pitching deck. Keluar sekian M gitu kan. Oke, saya sebar. 5 menit habis. 10 orang masuk. Kaget dia. Loh, segampang ini ya kok ya cari duit katanya. Karena saya punya trust. Semua yang saya pegang jadi gitu loh. Saya nggak mau ngerugiin orang. Jadi hati-hati kalian itu kalau orang-orang yang suka cari investor ya. Di sini kan banyak tuh orang yang mau bisnis cari investor. Saya kasih tahu kalau bisnismu ada kemungkinan rugi, 50% rugi, 50% untung. Jangan cari investor. Rugi itu kamu makan sendiri. Untung kasih orang. Udah pasti untung ngapain cari investor kok? Supaya kita gede. Ngerti gak? Jadi cari investor itu pada saat sudah pasti bisnismu untung. Baru cari investor. Kemarin saya pernah dengar ngobrol sama orang. Ngomong gini dia. Pada saat COVID, saya waktu itu mau jual perusahaan saya kok. Sayang kok orangnya gak jadi masuk. Begitu orang gak jadi masuk, down perusahaan saya kok. Sayang dia gak masuk. Kalau dia masuk saya untung. Salah gak? Salah. Untung orangnya gak beli. Jadi kamu gak ngerugiin orang kan? Masih ada kesempatan, masih panjang hidupmu. Kalau kamu udah ngerugiin orang, habis selesai kamu udah. Kamu jual namamu, mau cari duit, mau cari apapun, gak ada yang beli. Gak ada. Jadi kalau kamu bisa ngasih orang untung kebanyakan, bagus. Berarti lain kali dikurangin ngasih untungnya. Sweet spot itu namanya, titik equilibrium. Tapi kalau kamu ngasih orang rugi, gimana orang udah rugi? Ya gak apa-apa sih, tambal dengan kasih dia untung sebanyak-banyaknya. Itu caranya cari investor. Itu loh, baru saya masuk nih, mental miskin vs triliuner. Kalau orang miskin tuh gitu, kalau bisa cari duit sebanyak-banyaknya dari investor. Investor rugi gak apa-apa, yang penting saya untung. Mental miskin. Triliuner, kasih orang untung sebanyak-banyaknya. Gak apa-apa. Loh, terus kita untungnya dikit gak apa-apa? Gak apa-apa, hidup masih panjang. Semakin kita kasih banyak orang untung, semakin orang nyariin kamu. Semakin orang nyariin kamu, semakin kamu geraknya bebas. Kamu punya ide apa aja, kamu bisa jalanin. Kalau uangnya unlimited, kamu bisa ngapain aja kan? Asal kamu kerjanya bagus gitu. Membangun financial freedom sebagai pengusaha dan profesional. Ini spektrum membangun kekayaan ya. Jadi kalau trader atau investor, kalau untungnya nggak 50% itu bukan trader. Diketawain sama Hengki. Untungnya cuma 5% katanya. Untungnya harus 50%. Trader atau investor full time itu tujuannya harus 50% untungnya gitu kan. Kalau investasi yang medium 10-25%. Kalau kamu sukses di karir, mau returnnya aman 4-6%. Ini yang saya lakukan. Saya itu bisnis, untungnya di bisnis. Untung di bisnis gede. Tapi kalau ada kelebihan untungnya ditaruh di investasi, saya cuma mau taruh investasinya di yang untungnya 6% setahun. 4-6% setahun. Karena begitu di atas 6% setahun, artinya saya harus cek kan. Saya harus mengecek investasi saya ini sekarang lagi turun atau naik ya. Waduh turun, stres. Waduh naik, seneng. Pada saat hati saya seneng dan hati saya stres, saya bisa fokus gak di bisnis? Ya fokuslah 50%. 50% buat mikirin untung ruginya investasi kita kan. Kalau lagi seneng, bisa fokus gak di bisnis? Waduh, aku kayaknya investasinya naik 100% nih kriptoku. Bisnis cuma 20%, 30%. Enakan investasi nih kayaknya. Akhirnya santai bisnisnya. Pada saat rugi, gimana bisnisnya? Aduh, aku cari kerja 1 tahun ruginya 1 hari nih. Males aku bisnis jadian. Itu yang bikin bisnismu gak jalan. Jadi kamu tentukan, kamu mau jadi trader atau mau jadi bisnismen. Jangan kamu bisnismen juga, trader juga. Dimarahin juga sama Hengki. Hengki juga pernah bilang gitu kan. Hengki kan bilang tuh, kalau kamu mau trader, kamu harus benar-benar fokus di sana. Fokus liatin pagi, siang, sore. Bahkan kalau Hengki itu sampai jam 1 pagi masih ngeliatin yang tadi loh.
untuk kerja besoknya. Apalagi kalau Hengki saya suruh bisnis sama saya, terus saya suruh dia operasional, angkat tangan dia. Saya masih harus ngurus ini, itu baru benar gitu loh. Jadi jangan jadi dewa kamu. Kiri bisa, kanan bisa, tengah bisa, semua saya jalanin bisa kok. Saya serba bisa. Jangan merasa dewa ya. Sukses dalam financial freedom gak butuh luck. Ini yang banyak orang sering salah. Financial freedom itu berapa sih? Financial freedom itu kalau di Indonesia kayaknya 500 juta setahun. Kalau kamu udah dapat 500 juta setahun, itu berarti sebulan berapa? 40 ya? 40 juta kan? Itu financial freedom. Itu berarti kamu udah gak bisa dibeli sama orang. Gak ada orang kaya yang bisa beli kamu. Kamu nurut aku. Gak mau. Walaupun orang kayanya punya 4M sebulan. Saya 40 juta sebulan. Gak mau dengerin. Kenapa? Karena gue udah financial freedom. Gue udah gak bisa disuruh-suruh orang lagi. Daripada gue merendahkan harga diri gue, mendingan gue gak nurut lu, gue 40 juta gak apa-apa, gue gak butuh lu kok. Itu baru financial freedom. Itu baru kamu bisa kedepankan etika dan manner pada saat kamu udah 500 juta itu. Udah gak butuh orang kamu lebih bisa fokus. Itu maksudnya financial freedom menurut saya. Kamu kalau mau mendapatkan 500 juta setahun itu, gak butuh luck. Pasti bisa, gampang banget kamu cari 500 juta setahun itu. Kalau kamu fokus. Yang saya bilang, orang kaya itu butuh luck, itu yang di atas itu. Kalau kamu mau 4M sebulan, 40M sebulan, 400M sebulan, harus ada luck di dalam. Yang kita bahas sekarang financial freedom dulu ya. Ini loh, ambisi itu sebagai pemantik utamanya. Ambisi bikin orang mau effort ekstra, cari mentor, belajar dari yang orang lebih kaya. Jadi apa yang membedakan kalau kamu sudah financial freedom, udah 40 juta dari sebulan, terus bisa lompat ke 400 dan 4M, itu apa yang membedakan? Ambisi. Orang ini berambisi enggak? Kalau dia enggak berambisi, udah cukup. 40 juta itu udah enak aja. Udah enggak disuruh-suruh orang, kasih orang duit juga bisa, kasih apa semua bisa. Udah enak. Enggak apa-apa juga, enggak ada yang salah. Ada yang ngatain, kamu itu enggak ada ambisi kamu itu. Makanya kamu enggak bisa maju. Lu kalau hidupnya dia cukup segitu, enggak apa-apa. Cuman kalau belum financial freedom, kamu kejar dulu financial freedom. Biar enggak ngerepotin orang. Gedein anak aja enggak bisa kamu nanti. Ngasih nafkah keluarga nggak bisa, ngerepotin orang terus, utang kiri kanan, itu baru kamu harus kejar. Tapi kalau kamu sudah selesai, 500 juta, dan kamu nggak berambisi, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu berambisi, lebih bagus lagi. Kalau kamu udah punya ambisi itu, kamu akan bisa maju gitu loh. Kalau nggak punya, tumbuhkan kalau memang mau. Sekali lagi, banyak orang nggak mau dipaksa temennya menjadi mau, itu salahnya. Gila kamu, kenapa kamu kayak gini nggak mau? Kamu yang gila, hidup udah enak kok, disuruh gini. Ini perbedaan mindsetnya ya. Orang 100 juta sampai 100M itu fokus naikin capitalnya dia. 100M sampai 1 triliun, kerjain banyak hal, masih considering ROI dia. Return on investment saya berapa? Kalau pada saat dia mau investasi sesuatu. Berapa saya dapatnya? Berapa persen saya setahun dapatnya? Kalau berapa persen? Kalau 30% berarti berapa tahun balik modal? Itu masih ngitung. Kalau orang udah di atas 1 triliun, fokusnya ke consideringnya apa? ROTI, Return on Time Investment. Kamu kasih saya balik modal, setahun balik modalku. 6 bulan balik modalku. Gila banget. Saya harus korban waktu berapa lama buat kamu? Itu yang akan ditanyain oleh orang triliuner. Enggak kok, santai aja kok. Taruh langsung jadi, enggak apa-apa, mau. Oh, kok harus gini, kok harus gini, harus gini, harus gini. Batal. Jadi orang triliuner itu menghitung waktunya dia. Karena triliuner itu butuh waktu buat nyantai. Waktu nyantai dia itu sangat-sangat mahal. Mendingan dia nyantai, terus besoknya kerja keras. Saya kasih tahu kegiatan saya. Saya itu 3 hari kemarin itu dari Bali, saya lihat Wiz Khalifa. Saya 3 hari berturut-turut party. Enggak, kerja itu handphone doang. Terus saya lupa, saya beli tiket, pulangnya 25 juga. Dikasih tahu mepet-mepet sama PA saya, "Loh Pak, ini kan Bapak ke Kompas Pak." Gitu. Waduh iya, yaudah majuin deh tiketnya jadi 21 ke 24. Saya akhirnya pulangnya 24 tuh kemarin supaya bisa istirahat dulu baru hari ini ke sini. 24 saya lihat Wiz Khalifa, saya party. 24 saya pulang istirahat. Tadi pagi 25, jam 6 pagi saya udah nge-gym. Jam 8 saya udah di kantor PGI. Ini hari Sabtu loh. Buka kantor saya, kantor pusat saya buka. Jam 8 saya beresin kerjaan sampai jam 9-10an lah ya.
Jam 10 saya ke kota Casablanca tadi. Lihat survei tempat yang saya mau buka untuk pusat emas. Dari kota Casablanca, tadi saya ke Pakuwon di Bekasi. Jauh banget tuh. Lihat survei tempat buat pusat emas. Dari Pakuwon, saya ke ITC BSD tadi. Lihat tempat buat pusat emas. Itu tadi pagi, hari ini aja saya kasih tahu. Terus dari sana, mau ke Kompas, masih sempat potong rambut dulu saya. Jadi masih sempat potong rambut terus ke sini, networking dulu sama speaker-speaker lainnya. Jadi saya memanfaatkan waktu sedemikian rupa, saya nggak mau waktu saya terbuang sia-sia. Lah kok santai-santai itu malah jalan-jalan ke Bali, itu memanfaatkan waktu, saya kasih tahu. Bukan berarti saya harus kerja terus, saya kerja itu sekarang jam 8, jam 12 juga udah selesai. Tapi saya benar-benar kalau kerja itu 1 jam bisa 4 meeting. 15 menit, pindah ruangan sebelah 15 menit, pindah ruangan sebelah 15 menit, pindah ruangan 15 menit. Jadi saya sampai nggak mau nunggu orang preparation meeting. Pada saat kamu meeting itu kan masuk, terus orang duduk dulu, bersihin beresin kursi ya kan, nyalain proyektor gitu kan. Aduh belum nyambung, itu nggak ada buat saya. Jadi begitu saya masuk itu udah selesai semua, udah duduk semua rapi langsung presentasi. Udah selesai nih, saya langsung masuk ke ruang meeting sebelah saya yang udah siap dulu. Jadi saya nggak buang waktu buat orang beres-beresin kursi. Saya sampai segitunya, makanya saya bisa memanfaatkan waktu itu. Itu RTI. Problem solvingnya, ini yang paling penting nih, miliarder sama triliuner ya. Miliarder itu terjebak ego. Pada saat bisnismu dicuri sama karyawanmu, maka saya penjarain dia. Enak aja, bermain-main lo sama gue lo. Gue penjarain. Sampai Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, sikat terus. Pengacara 1 nggak bisa, pengacara 2. Pengacara 2 nggak bisa, pengacara 3. Hajar, jangan main-main kamu sama perusahaanku. Miliarder gitu. Triliuner beda. Ini salahku, sampai dia bisa nyolong. Jangan sampai kesalahan ini terulang. Saya nggak mau effort, repot, ngurusin polisi ini, sehingga saya nggak bisa bisnis. Nah kamu pada saat ke Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, ketemu pengacara 1, ketemu pengacara 2, emosi sama karyawanmu itu butuh waktu nggak? Butuh tenaga nggak selain waktu? Gila-gilaan itu tenaganya. Kalau tenaga dan waktunya kamu itu dipakai buat beresin sistem kamu yang kecolong tadi, akan jauh lebih indah dan lebih cepat kamu majunya. Tapi nggak bisa, enak aja dia nyolong aku. Kamu kira aku siapa gitu? Miliarder. Makanya kalian belum 1 triliun duitnya. Ngerti kan? Kemarin itu loh saya baru, sebelum ke Bali, hari Selasa saya ketemu pengacara. Karena wakil saya minta ketemu pengacara terus. Kenapa? Saya mau somasi karyawan yang udah tanda tangan kontrak terus masuk di kompetitor lain. Dari dulu saya nggak pernah kompetitor, walaupun dia udah tanda tangan ya, nggak boleh masuk di kompetitor selama 2 tahun gitu loh. Wakil saya emosi, enggak, kita somasi aja, kita pakai pengacara, pakai apa. Oke. Saya panggilin pengacara, saya temuin sama wakil saya nih. Silakan nih kalau mau somasi. Saya bilang ke pengacaranya, saya 20 tahun kerja nggak pernah. Saya nggak pernah melakukan gini-gini, saya nggak mau effortnya untuk ngurusin gini-gini. Buktinya sekarang cabang saya mau 2000, orang pindah-pindah biarin aja. Nggak apa-apa tuh yang pindah-pindah ke tempat kompetitor juga yang jelek-jelek kok. Tapi karena dia mau silakan coba, biar dia tahu susahnya kayak gimana, effortnya harus gede apa gitu. Itu bayangin baru 20 tahun baru saya ketemu pengacara sekali nih. 20 tahun saya kerja baru ketemu pengacara sekali. Lah emang saya toko kelontong, gak pernah ketemu pengacara. Saya kerja segede gini loh, gak pernah ketemu pengacara. Kenapa? Selalu ngalah. Semuanya saya selesaikan dengan apa? Damai aja lah udah. Ngalah egonya. Ngalah aja lah udah gak apa-apa. Kan kita gak salah. Gak apa-apa. Kita gak punya banyak waktu di dunia ini. Ingat waktu itu mengerikan. Jadi pakailah waktumu sebaik mungkin. Pilih kegiatan apa yang akan kamu lakukan? Berantem sama orang? Atau mau gedein bisnismu? Pilih salah satu. Enggak kok, saya sambil berantem sambil gedein bisnis. Enggak mungkin. Enggak mungkin, saya kasih tahu tadi, saya bilang lagi tuh. Saya mau sambil trading, saya sambil mau gedein bisnis. Enggak mungkin. Kekuatannya cuma 50-50 otak kita itu. Jadi kamu pilihlah mau berantem, mau gedein bisnis gitu aja. Oke, next 3 skenario. Ini bentar lagi 3 skenario saya jelasin mulai dari 100 juta sampai 1 M ini mulai buat karyawan yang merintis. 1 M sampai 100 M untuk pengusaha yang masih merintis. Pengusaha triliuner 100 M sampai 1 T. Karyawan merintis dulu ya. Jadi karyawan yang take off sama karyawan yang stuck. Karyawan yang take off tuh saya lihat-lihat ya. Karyawan saya itu ada 6.000 dan sekarang di Pusat Gadai.
Di Holy Wings mungkin ada 5.000 sekarang. Saya lihat, mana karyawan yang take off itu? Orang yang kritis dan berani menyampaikan ide. Jadi dia itu kritis, tidak gampang untuk setuju dia. Selalu cari celah gimana caranya supaya bosku ini bisa lebih maju, atau cari celah bagaimana bosku ini ada resiko kalau dia melakukan itu. Dia akan mikirkan itu dan dia berani menyampaikan. Ada juga orang kritis tapi nyampainya ngawur. Makanya harus belajar komunikasi. Bosnya ngomong di meeting, salah kamu bos. Ini bosmu lebih kaya loh. Jadi ngomongnya harus hati-hati. Cari timing yang tepat, kira-kira masuknya kapan. Oke, kalau meetingnya terlalu rame berarti nanti saya komunikasinya minta waktu berdua. Dengan penjelasan yang bagus. Mannernya harus bagus. Walaupun kamu benar, belum tentu yang kamu sampaikan itu bisa didengar oleh bosmu. Jadi belajar komunikasi yang baik supaya kamu bisa take off sebagai karyawan. Jadi gajimu nggak segitu-segitu aja. Ya, kritis dan berani menyampaikan ide dengan benar, saya tambahin. Indikatornya siap naik untuk level karyawan, dia harus seperti GM, harus paham divisi sendiri plus lintas divisi. Ini yang paling banyak kesalahan yang terjadi di tempat saya. Misalnya gini, operasional. Kita bikin supaya memudahkan konsumen kita, nasabah kita supaya gampang, kita bikin sesimpel mungkin caranya supaya cepat. Jadi konsumen senang. Dia lupa mikir resikonya. Berarti divisi audit kan? Resikonya kalau ini akan disingkatin, berarti resiko akan lebih besar. Dia lupa resiko audit. Demikian pula sama orang audit. Pak, kita harus bikin itu ketat Pak. Misalnya PGI, kita harus bikin orangnya harus difoto, ditanyain kerja di mana, semua. Jadi kalau ada apa-apa kita gampang. Dia lupa. Dengan adanya itu nanti operasionalnya turun revenue-nya kan pasti. Karena dipersulit. Itu karena dia nggak mau mikir lintas divisi. Dia harus bisa mikirin dong kalau saya titik equilibrium sekali lagi. Sweet spot. Ini pas untuk karyawan, pas untuk manajemen resiko. Yang pas itu kayak gimana. Jadi dia bukan cuma divisi saya ini, pokoknya udah ini lempeng aja, udah nggak lihat kiri kanan pakai kacamata kuda. Akhirnya nggak naik-naik dia sebagai karyawan. Dia cuma mikirin ini terus, pokoknya divisi saya benar. Tapi kalau kamu bisa semuanya pas, bosmu akan lihat kamu. Ini cocok ini untuk naik pangkat karena dia bisa tahu kiri dan kanan. Jadi kamu harus pahami semua divisi-divisi lain supaya kamu mikirnya itu helikopter view, bukan cuma mikirin divisi kamu doang. Apalagi cuma mikirin job desk kamu doang, nggak mau mikirin job desk orang lain. Ya kamu akan stuck di situ-situ terus sih. Bahaya, terjebak di zona nyaman. Kapan waktu yang tepat buat resign? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kapan waktu yang tepat buat resign? Boleh nggak tanya jawab di sini? Nggak boleh ya? Oh boleh ya? Ah yang benar saya kasih jam tangan saya. John? Kapan? Yang di depan-depannya paling kaya-kaya nih. Ini mahal kan kursinya? Kapan waktu yang tepat? Oh kalau depan bukan karyawan ya. Kapan? Teriak-teriak aja deh. Passive income. Apa? Apa? Upgrade itu apa? Apa tadi sebelahnya? Tadi angkat tangan. Apa teriak-teriak aja udah gak usah pakai itu. Apa? Gak ada, oke apa? Saat punya side business di luar. Selamat ya jam tangan saya ya. Yang terakhir. Saat tidak ada perkembangan dalam karir. Masih selamat lah ya. Nggak selamat pun saya cari jawaban lain. Apa terakhir dah? Belum naik gaji. 10, oh dapat kerjaan lain 10 kali naik gaji. Kalau menurut saya gini ya. Walaupun ada yang benar saya cari jawaban lain deh. Kalau menurut saya, nih, pada saat bosmu terjebak di zona nyaman. Jadi bosmu tidak mau mengembangkan karirnya. Otomatis kamu juga nggak mungkin berkembang karirnya. Kalau bosmu perusahaannya segitu-segitu aja, kamu nggak akan bisa naik jenjang karirmu. Karena atasanmu itu udah ada semua sampai atas. Bos itu nggak mau repot. Ganti-ganti yang bawah, saya tuker atas, yang atasnya nggak mau repot. Kalau dia tidak berkembang perusahaannya, dia di zona nyaman, udah segini aja, udah enak sekarang kok. Udah enak ini sekarang, ngapain saya ganti-ganti, ntar resiko lah. Lebih bagus belum tentu, lebih jelek mungkin gitu, udah gini-gini aja. Tapi
Kalau bosmu tidak terjebak di zona nyaman, dia berkembang terus cepet banget. Otomatis yang di atas ini kurang. Iya kan? Kurang orang dong di atas kan semua harus naik terus strukturnya. Otomatis yang bawah harus naik terus kan. Nah kalau yang bawah naik terus otomatis kan kamu naik nih. Kalau kamu bagus ya, kalau tadi saya bilang itu ya. Kamu kan naik pangkat pasti. Karena bosmu perlu. Kalau kamu nggak naik-naik berarti kamu yang salah. Udah pasti kamu yang salah. Orang bosmu butuh atasan terus kok kamu nggak naik-naik udah pasti kamu yang salah. Jadi gitu ya, kamu perhatiin, bosku ini omsetnya segini-segini aja, padahal saya mau naik. Silakan ngelamar di pusatmas.id atau di Pusat Gade Indonesia. Kebanyakan saya lihat orang-orang itu tertutup otaknya. Kalau yang ngomong bukan triliuner, bodoh dia, pasti beneran saya. Itu kamu gak growth mindset. Di setiap orang yang ngomong itu pasti ada sesuatu. Pelajarin. Intinya bisnis itu kamu kalau mau menginvestasikan waktumu dengan tim kamu semakin banyak, semakin besar peluang untuk sukses. Jadi rata-rata orang yang gagal adalah orang yang tidak mau menginvestasikan waktunya dengan timnya.